nggak Bu, dari Super Mega Profit sendiri akan mau buka cabang di mana gitu biar para member itu nggak kesulitan kalau mau ke Surabaya, contoh dari Jakarta atau dari Bandung seperti itu Ibu. Nah, sebenarnya hal itu sudah kami coba untuk lakukan. Ya. Kalau dulu kita bukan cabang sistemnya, tetapi kita mendelegasi. Jadi ada member-member mereka yang berbakat. Kami mendelegasikan mereka sebagai perwakilan di daerahnya masing-masing. Misalkan di Jakarta ada member saya yang berbakat. Ya udah nanti kalau mau ikut temuin si A. Nah, itu dia mewakili gitu, si B, ya otomatis ada jalinan kerjasama juga. Tapi sekarang juga ada IP kan Bu, nantinya itu tadi. Nah, ada IP. Cuman IP ini udah kita perbaiki karena yang dulu kurang bagus sistem kerjasamanya sehingga sering disalahgunakan untuk hal-hal negatif. Jadi udah kita cut semua. Ya. Nah, setelah kita cut semua, kita berusaha untuk jemput bola. Jadi kita bikin acara ke daerah-daerah. Ya, daerah misalkan bikin si Pitung ke daerah-daerah situ ya. Tetapi dari situlah kita terhalang dengan yang namanya pandemi. Sehingga sekarang kita stop. Ya, stop dulu semua. Tetap IP jalan, cuman juga masih belum banyak karena membina IP juga susah. Orang kepinginnya itu instan semua. Ya kan? Cuma Indomie, cuma mie instan ya. Sebut merek. Ya cuma mie instan aja yang bisa instan ya. Tapi kalau bisnis saya rasa nggak ada yang instan. Tapi mie instan itu juga ada prosesnya. Iya tetap, seinstan apapun tetap harus melalui yang kalau namanya proses. Mau paham mie instan gitu kan bisa ya. Berarti kita nggak ngapa-ngapain bisa jadi. Kalau bisnis semua harus kita modalnya kita rintis lah. Nggak bisa langsung kita ujuk-ujuk langsung di atas langsung berhasil itu nggak ada ceritanya. Kan saya yakin kalau milenial tahu hal itu dan akan mudah ke depannya kalau misalkan kalau milenial ya tadi rasa ingin tahunya otomatis dia untuk belajarnya itu lebih banyak waktunya daripada mungkin yang udah usia mungkin ada kerjaan juga bisanya cuma malam ya kurang maksimal kalau kayak gitu. Tapi ada juga mungkin milenial yang nggak terlalu suka trading, yang nggak tertantang. Contohnya Mbak Devi. Cari aman. Sukanya aja. yang aman dan pasti. Itu kayak anakku. Jadi anakku ini juga termasuk milenial. Saya punya 3 anak. Yang satu dulu terjun di forex barengan sama saya. Tapi lambat laun dia setelah jalanin karena dia juga masuk di tim manajemen. Jadi dia tidak bisa menghandle dirinya ini untuk masalah secara tekanan lah istilahnya untuk masalah tekanan karena berhubungan dengan manusia banyak itu tentunya banyak tekanan dia tidak bisa dia tidak senang itu ditanyain orang dihubungin orang akhirnya dia mundur tetapi dia tetap trading tapi tradingnya itu dia udah tidak mau sama sekali kutak-katik jadi ya kayak versi-versinya yang bapak-bapak dan ibu-ibu itu. Nah seperti itu. Anakku yang kedua juga nitip aja ke saya. Dia nggak hobi tapi pengen investasi. Kepengen punya duit karena ibunya yang maksain terus. Ayo, ini mama ada hasilnya ini dan dia lihat sendiri gitu ada hasilnya. Anakku yang kecil juga kayak gitu. Malah aku pengen kerja ini supaya untung banyak nanti titip mama lagi. Nah seperti itu dia. 3 anakku nggak ada yang senang trading dan nggak ngerti trading sama sekali, kurang berbakat. Jadi saya bisa menyadari untuk bapak-bapak ibu-ibu yang mungkin punya anak terus dipaksa-paksa didorong mereka untuk belajar trading belum tentu senang. Itu banyak gitu kejadian kayak gitu nggak mau gitu anaknya. Karena apa? Karena ya bukan dunianya dia lebih senang yang lainnya. Nah kalau yang kayak gitu lebih baik disiapkan robot, nanti ikut program yang nggak usah program milenial, pakai program yang umum aja, isi aja tabungin anaknya di situ. Nanti kalau udah berkembang tinggal kita kasih ke anaknya. Jadi nggak harus milenial harus kayak gitu, tapi jika ada para milenial yang senang dengan trading tentunya dia punya kriteria seperti yang kalian omongkan tadi pasti tertantang ya kan banyak trader muda penasaran kemudian apa lagi ya
Anak milenial itu kan juga kalau disuruh full trading tentunya juga akan stres. Betul. Karena dia juga punya kegiatan yang lainnya, mungkin dia kepengen main game juga, kepengen jalan-jalan, pacaran. Tapi kalau nggak ada alat yang bisa otomatis juga akan kerepotan, kayak gitu. Kalau saya sendiri dulu kan pernah ada program The Wonder atau Moji itu ya. Jadi setiap bulannya itu diisi lagi deposit. Sebenarnya kalau menurut saya itu Bagus ya. bagus. Untuk Kita anak menabung, muda. nabungnya juga nggak terlalu besar. Kemudian dijalankan asalkan tradingnya udah pas, udah cocok. Jangan sampai nabung ujung-ujungnya hilang. Iya, seperti itu harus. Ya kita menabung. Ya paling nggak ada keuntungan sedikit lah, nggak masalah. Sebenarnya kayak gitu lebih bagus daripada kita langsung modalnya full langsung kan. Anak muda juga agak kesulitan, modal besar langsung kayak gitu agak kesulitan. Tapi kalau kita nyicil dikit-dikit ya lebih baik seperti itu, enak seperti itu. Ya, jadi kalau menurut itu lebih bagusan gimana ya? Kalian juga ya. Lebih bagusan orang tua yang modalin, jebret untuk anaknya, atau lebih bagusan didorong anaknya untuk modalin diri sendiri. Kalau menurut saya biasanya gini, Bu, ada orang tua ya biasanya anaknya gini, Pak, aku pinjam uangnya buat ini, dan orang tua itu mensupport. Nah, pada waktu anaknya sudah ada keberhasilan, lalu uangnya dikembalikan lagi, justru malah di situ orang tua yang lebih mensupport, karena kan benar-benar bertanggung jawab nih gitu dari hasil ini, kayak gitu. Soalnya Orang tua kalau juga lebih uangnya percaya, sendiri gitu. belum tentu ada juga ya. Betul. Kalau menurut saya seperti itu. Harus ngembaliin. Jadi Iya. ada tanggung jawab, Jadi ada nggak tanggung asal-asalan. jawab. Betul. Soalnya kalau kadang gini, orang kerja kalau dimodalin terus kalau dia nggak Tanya-tanya seneng, gitu. dia nggak seneng udah Betul. ditinggalin gitu aja, nggak ada beban. Dari situ nanti kan orang tua juga bisa nambahin modal atau kayak gimana seperti itu. Ya ayo sambil makan-makan yuk. Mbak Iva tolong lepeknya. Gimana Devi, ada kesulitan nggak bikin itunya, Enggak, dari videonya? konsep yang dikasih Diani kemarin itu apa nggak rugi 50 keuntungan itu dengan harga 2 juta aja. Ya untungnya tipis. Ya kalau dibilang rugi itu memang Mengawali ya rugi Mengawali. gitu loh, karena 2 juta itu kita dapat apa gitu loh, belum biaya IT, kemudian belum untuk kerja kan butuh orang banyak yang harus ada fee-nya juga, kemudian masih harus bayar hotel ya kan, Dan acara ini itu kasih makan segala macem. Ya ini tahap awal. Nanti kalau memang udah banyak minat dari para milenial, kita lihat lagi kemampuan mereka sampai di mana. Nah untuk awal ini ya setengah promosi ya istilahnya, supaya mereka mau duluan, nanti dia bisa jadi contoh, jadi penyemangat teman-teman yang lain gitu, sehingga teman yang lain pengen, oh ya enak ya ternyata trading. Nah itu mereka bisa ya sebagai support pertama seperti itu. Ayo ini bolonnya. Terus kira-kira untuk masa pandemi ini kira-kira kita bisa jalan nggak dengan cara pertemuan offline dengan para milenial ini? Kemungkinan jalan nggak? Dengan kondisi pandemi tapi udah agak-agak bisa lebih bebas ya kan? Ya asal kita ngikutin Prosedur. protokolnya dari pemerintah, harus pakai masker, kemudian hand sanitizer. Kemungkinan berani nggak? Masih ada kemungkinan mereka. kalau milenial Oh kan iya ya, ya, ke Surabaya gitu ya. Mm-mm. Karena Surabaya ini udah gimana ya? Awan ya. Soalnya zona merah Surabaya. Ya Kalau mungkin ada di titik di titik-titik tertentu ya. Jadi misalnya bikin di Semarang, bikin di Banyuwangi,
solo Itu masih bisa rasanya. masih bisa ya, Kalau tapi di untuk situ, berapa orang ya saja nggak ya. terlalu banyak lah. Apalagi Jawa Tengah Bu, Jawa Tengah kan masih kondisi ini ya, masih hijau. Oh hijau ya, Jadi lebih bisa ya. potensi kita lebih bagus. Ini mau nggak nasi goreng bagi-bagi, nanti manggil apa bagi-bagi. Doyan nggak nasi goreng ya? Mending nasi goreng Bu daripada yang keju-keju. Kalau daerah-daerah terus kita terjun lagi. Nanti kita berangkat. Kita yang ngurusin temen-temen di situ. Karena ini kalau online ya, kalau dia pas di kota koneksinya bagus. Kalau dia pas lagi daerah koneksinya ya mungkin agak lemot. Kita udah jelaskan tapi loading. Jadi anak muda itu meskipun berani tantangan, kalau teknik tradingnya terlalu ekstrim, saya rasa kalau sampai uangnya hilang, Ya nangis juga. kapok ya. Kapok terus menghindari forex lagi. Iya, ada ya gitu ya. Ada. Ada banyak. Banyak Bu. Terutama orang tuanya. Biasanya Benar-benar anak nggak boleh. milenial itu kan masih dalam pengawasan juga orang tua. Mau orang tuanya saya dilabrak sama orang tuanya, bukan anaknya. Mungkin Jadi- itu dari uang pinjaman kasih Iya. orang tua atau kayak gimana gitu. Ya, jadi makanya tekniknya juga harus tetap aman. Jadi teknik trading kita tetap fokus kepada keamanan modal. Itu seperti teknik-teknik yang lain, teknik-teknik yang umum. Jadi robot-robot kita tuh semua kayak gitu. Ya otomatis memang profit. Ya artinya kita ngajarin yang benar gitu loh trading forex. Nggak bisa profit banyak, gede, tertantang, itu nggak Kadang kayak gini, gitu Bu. gitu loh. Itu keliru meskipun jiwanya jiwa yang gampang Iya. tertantang, jiwa muda, darah muda katanya ya. Kadang banyak member juga yang tanya sama saya Bu gitu. Duh profitnya kok kecil, di Super Mega profitnya kecil. Ya saya jelaskan, ya ini keunggulan dari Super Mega gitu. Jadi keamanan apa? Di sini nggak mementingkan profit, tapi benar-benar keamanan modal para member gitu ya Bu ya. Jadi harus aman. Betul. Kalau di tempat lain kalau profitnya besar pasti suatu saat akan naik gitu ya. Ya, betul. kan ada hukumnya sudah, hukum ekonomi. Besar profit, besar resiko. Tinggal pilih aja mau yang mana. Kalau kita pelan-pelan sholat selamat. Selamat. Atau ya kalau kita mau Alon-alon asal kelakon. Kayak orang nyopir toh, iya mau ke Jakarta kita mau Ngebut. cepet-cepetan ya resikonya lebih besar. meleset sedikit ya guling mobilnya. Oke ya, supaya makannya puas. Ini udah masih ada pertanyaan lagi nggak? Udah ya, biar enak kita sudahi dulu diskusi kita siang hari ini tentang produk-produk milenial yang akan kita luncurkan. Untuk selanjutnya bisa langsung nanti di kantor kita lanjutkan ya. Oke, terima kasih Anda semua sudah nonton video ini, video meeting kami. Dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, Anda bisa langsung hubungi setelah ini ya. Langsung ke telepon saya di WA aja 0822 3333 6640. Semoga program milenial ini dapat membantu para kaula muda untuk bisa terjun di dunia forex dengan cara yang benar. Sebagai akhir kata, terimalah pesan saya, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.